Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Rodia dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang bab fokus group discussion. Jadi yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi fokus group discussion. Definisi fokus group discussion ialah diskusi atau kelompok terarah yang merupakan bentuk kegiatan pengumpulan data melalui wawancara kelompok dan pembahasan dalam kelompok sebagai alat media yang paling umum digunakan. Jadi FGD atau Forum Group Discussion ini merupakan suatu diskusi terarah yang mana kegiatannya nantinya itu mengumpulkan data melalui wawancara. Adapun tujuan utama dari metode FGD ini adalah untuk mengumpulkan data mengenai persepsi dan pandangan peserta terhadap sesuatu, tidak berusaha mencari konsensus atau mengambil keputusan mengenai tindakan apa yang akan diambil. Oleh karena itu, dalam FGD digunakan persyaratan terbuka atau open-ended yang memungkinkan peserta untuk memberikan jawaban yang disertai dengan penjelasan-penjelasannya. Jadi tujuan utama dengan adanya metode FGD ini untuk mengumpulkan data mengenai persepsi atau pandangan peserta FGD tersebut itu terhadap sesuatu. Jadi tidak berusaha mencari konsensus atau mengambil keputusan langsung, tapi mereka itu dengan cara mengumpulkan data. Makanya mereka itu berkumpul sekelompok untuk mengumpulkan data dari beberapa pandangan atau beberapa persepsi dari anggota kelompok tersebut. Kemudian, oleh karena itu di dalam FGD ini digunakan dengan namanya itu pertanyaan terbuka atau open-ended, di mana semua anggota yang ikut FGD ini mereka itu bisa menyampaikan pandangan mereka terhadap suatu topik yang sedang diperbincangkan. Selanjutnya yakni kriteria fokus group discussion. Yang pertama, jumlah peserta dalam kelompok FGD. Jumlah peserta dalam kelompok cukup 7-15 orang, sehingga memungkinkan setiap individu untuk mendapat kesempatan mengeluarkan pendapatnya, serta cukup memperoleh pandangan anggota kelompok yang bervariasi. Jadi, kriteria pertama yaitu jumlah peserta dalam kelompok FGD tersebut itu cukup mulai dari 7-15 orang. Jadi nggak terlalu banyak dan nggak terlalu sedikit. Kenapa demikian? Karena jika terlalu banyak, ini setiap masing-masing individu di dalam kelompok ini tidak leluasa ketika menyampaikan pendapatnya. Karena terlalu banyak orang juga dalam kelompok, jadi mereka akan membutuhkan waktu yang banyak untuk menyampaikan dan juga mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh salah satu anggota kelompok tersebut. Yang kedua, yakni proses pengumpulan data kualitatif. FGD merupakan sebuah proses pengumpulan berbagai data dan beragam informasi tentang masalah terkait topik bahasa, sehingga dalam FGD mengutamakan proses. Jadi FGD ini proses pengumpulan datanya ini dengan metode pengumpulan data kualitatif. Yang nomor 3, pertanyaan bersifat terbuka. Untuk mendapatkan informasi yang sebanyak-banyaknya, maka dalam teknik FGD digunakan pertanyaan terbuka yang memungkinkan peserta memberi jawaban dengan penjelasan. Jadi dalam FGD ini, jika ada pertanyaan itu bersifat terbuka. Jadi ketika diskusi FGD ini, untuk mendapatkan informasi biar sebanyak-banyaknya yang kemudian nanti akan diteruskan ke tahap selanjutnya, ini mereka itu harus menggunakan pertanyaan yang bersifat terbuka. Selanjutnya, poin keempat, yakni topik terfokus. FGD adalah diskusi terarah dengan adanya fokus masalah dan topik yang jelas, sebagai bahan diskusi dan pembahasan bersama. Dengan demikian, topik diskusi ditentukan dalam pertanyaan dapat berkembang sesuai topik dan disusun secara berurutan agar mudah dimengerti peserta. Jadi topik dalam FGD ini harus terfokus, harus topik masalahnya ini harus jelas gitu, harus fokus biar nantinya itu ketika diskusi, ketika dibahas bersama dengan anggota-anggota FGD yang lain ini bisa terarah dengan baik. Jadi dengan demikian topiknya itu ditentukan sebelum-sebelumnya, ditentukan dengan jelas agar nantinya pertanyaan itu bisa berkembang sesuai topik yang telah disusun dan akan mendapatkan jawaban yang banyak.
Selanjutnya yakni waktu diskusi kelompok. Biasanya FGD dilangsungkan selama 60-120 menit dan dapat dilakukan beberapa kali. Sesi yang pertama biasanya lebih lama jika dibandingkan sesi berikutnya atau sesi yang kedua, karena semua informasi masih baru. Disarankan paling tidak harus ada 2 sesi dalam satu babak FGD. Jadi misalkan ketika ada diskusi FGD, ini waktunya itu disarankan ada 2 sesi atau selama 60-120 menit. Cuman biasanya itu sesi yang pertama ini lebih panjang daripada sesi yang kedua, karena di sesi yang pertama ini semua informasi yang didapat ini masih baru dan masih fresh gitu loh. Jadi untuk dibahas lebih lanjut lagi itu sangat menarik dibandingkan nanti informasi-informasi yang didapatkan selanjutnya, yang kemudian ketika diskusinya semakin lama, maksudnya diskusinya terlampau lama, ini bisa di-cut dan dimasukkan ke sesi selanjutnya, seperti itu. Selanjutnya yang keenam, yakni tempat pelaksanaan FGD. FGD sebaiknya dilaksanakan di suatu tempat yang netral agar peserta dapat bebas mengemukakan pendapat. Hal ini dikarenakan dapat menimbulkan rasa takut partisipan untuk mengemukakan pendapat atau penilaiannya secara jujur. Jadi, ketika melaksanakan FGD ini baiknya dilakukan di tempat yang netral, agar seorang partisipan itu tidak mempunyai rasa tertekan ketika mengungkapkan pendapatnya atau ketika ia ingin menyampaikan argumen-argumennya atau penilaiannya, seperti itu. Jadi, biar seorang partisipan ini agar bisa berbicara secara jujur dengan tanpa adanya rasa tekanan. Selanjutnya yakni penerapan fokus group discussion. Ada beberapa poin di dalamnya. Yang poin pertama yakni menentukan jumlah kelompok FGD. Dalam menentukan jumlah kelompok FGD tentunya ada beberapa kriteria lagi di dalamnya. Jadi yang pertama, minimal 2 kelompok pada tiap kategori. Yang kedua, bahasa ke kelompok bervariasi. Yang ketiga, ketika sampai tidak ada informasi baru, kemudian perlu dilaksanakan pada beberapa kelompok yang tadi, kelompok 2 tadi ini, untuk memperoleh informasi yang berbeda dari sebelumnya. Kemudian yang kedua, poin yang selanjutnya, menentukan komposisi kelompok FGD. Yang ketiga, menentukan tempat diskusi FGD. Dalam menentukan tempat diskusi FGD ini, tentunya ada beberapa kriteria. Yang pertama, mendatangkan rasa aman. Jadi ketika tempat yang dilakukan FGD ini aman, maka seorang partisipan akan dengan mudah mengutarakan argumennya dan tidak ada rasa tekanan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, tentunya tempatnya yang digunakan untuk FGD itu nyaman. Ketiga itu lingkungan di sekitar tempat FGD itu. Dan kemudian ini mudah dicapai peserta. Jadi ketika ada partisipan yang mengikuti FGD ini, tempat untuk dilakukannya FGD ini mereka itu mudah untuk bisa mengikuti di tempat tersebut, mudah dijangkau istilahnya. Selanjutnya, one way mirror screen atau FGD ini dilaksanakan di ruang kaca 1. Jadi biar bisa terfokus ke depan, seperti itu. Di poin keempat, yakni pengaturan tempat duduk. Jadi dalam sebuah forum group discussion ini, pengaturan tempat duduk ini sangat berpengaruh sekali. Selanjutnya yakni poin kelima, menyiapkan undangan. Jadi ketika akan diadakannya FGD, ini harus ada undangan. Kenapa? Karena dengan adanya undangan ini, seorang partisipan atau orang yang akan mengikuti group discussion ini akan tahu ketika FGD-nya dilaksanakan tanggal berapa, kemudian siapa saja nanti yang akan hadir. Tentunya undangan ini akan memberikan informasi kepada mereka atau seorang partisipan mengenai lembaga yang mengadakan FGD dengan apa sih maksud dari tujuannya untuk mengundang lembaga tersebut, seperti itu. Kemudian yang keenam yakni menyiapkan fasilitator. Jadi fasilitator dalam sebuah fokus group discussion ini sangatlah penting. Dan yang ketujuh yakni menyiapkan pencatat atau notulensi FGD. Jadi pencatat FGD ini berlaku sebagai observer
selama FGD berlangsung dan bertugas mencatat setiap hasil diskusi yang sedang berlangsung. Dan yang terakhir yakni menyiapkan perlengkapan FGD. Jadi dalam fokus group discussion ini kan tentunya ada beberapa banyak perlengkapan yang harus dibutuhkan. Nah, ini sangat penting untuk menyiapkan perlengkapan terlebih dahulu agar FGD bisa berjalan dengan baik dan sesuai. Kayak contohnya seperti Note to Land itu menyiapkan notesnya, kemudian laptop, proyektor, notebook, dan lain-lain sebagainya. Mungkin ada juga video recorder. Pokoknya semua penunjang atau alat-alat yang menunjang nantinya ketika kegiatan FGD. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Dan apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan kepada kami. Kami akan mencoba menjawab semampu kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.